Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Masih semangat kan ya, biarpun kita ibadahnya masih virtual hingga waktu yang tidak ditentukan. Masih belum tahu nih kita kapan mulai bisa tatap muka. Biarpun kayak beberapa ada yang udah pernah ketemu sama kita sih kayaknya ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau duduk diam, mau masuk ruang Maha Kudus, kita mau nyanyi angkat pujian. Mari masuk. Pujian ini dari awal, Into My Heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Kakak minta anak sekolah minggu untuk pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul di sini memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai acara kami hari ini, berkati dari awal hingga akhirnya dan juga pembicara yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau mulai nyanyi-nyanyian kita. Aku undang bangkit berdiri semuanya. Aku punya pertanyaan. Kita semua di sini punya temen dong ya pasti punya ya di rumah, biarpun udah lama gak ketemu teman-temannya, tapi semoga kita ketemu teman baik yang mau bareng-bareng kerja buat Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita kerja sama-sama. Kalau di rumah boleh saling gerak-gerak loh, bareng-bareng sama saudaranya. Masih bangkit diri semuanya, masih bangkit berdiri ya. Kita masih mau memuji Tuhan. Ini firman Tuhannya tuh hari ini tentang dua orang teman bekerja bareng-bareng, bekerja untuk Tuhan bareng-bareng. Mereka mau menjadi saksi, mereka memutuskan hidupnya untuk ikut Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, hidup yang kupilih. Ku percaya dan berharap.
adik-adik boleh duduk semuanya. Kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala kasih-Mu kepada kami hingga hari ini ya Yesus. Tuhan, kami tadi telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Semoga setiap pujian kami tadi bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berikan hati dan telinga yang mau mendengar setiap kebenaran-Mu ya Bapa. Semoga setiap firman yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah di perilaku kami sehari-hari. Berkati kakak sekolah minggu yang mempersiapkan cerita firman Tuhan. Semoga kebenaran-Mu saja yang terberitakan hari ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Jika dari bangun tidur tadi hingga saat ini kami melukakan hati-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Shalom adik-adik, semoga belum bosen ya ibadahnya cuman lewat YouTube aja. Oke, kita mau masuk ke firman Tuhan kita. Semoga udah nyiapin Alkitabnya, udah siapin catatan mungkin kalau mau nyatet. Oke, semua udah duduk manis. Kita mau mulai. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Buat yang udah bisa Alkitab, buka Alkitab sendiri, mungkin bisa buka sekarang. Nah, kalau belum bisa baca, nah kapan dibacain ya. Kisah firman Tuhan kita hari ini masih mirip-mirip nih sama minggu lalu tentang Paulus. Pas pada inget kan Paulus itu siapa? Oke, kita mau lanjutin kisahnya dia ya hari ini. Oke, kita mulai. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas ke pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur ini memanggil Barnabas dan Saulus. Mereka ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yahudi, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak akan dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan.
Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mulai. Nah, kita agak-agak ngulang sedikit nih. Kemarin sebenarnya Kak Karen agak-agak udah singgung nih bahwa si Paulus atau dahulu bernama Saulus adalah seseorang yang jahat. Tapi sekarang Paulus itu orang yang baik, orang yang dahulunya mencari-cari pengikut Tuhan untuk dibunuh, kalau sekarang mencari-cari orang yang tidak percaya Tuhan untuk diberikan kabar sukacita tentang kebenaran Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sosok yang satu lagi itu adalah Barnabas, yang orang baik, orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang ada sebuah peristiwa juga di minggu lalu sempat disinggung sama Kak Karen juga, bahwa dia yang membantu menjelaskan bahwa Paulus itu sudah bertobat loh. Jadi semua perkataannya itu tentang benar-benar kebenaran firman Tuhan. Dia udah nggak lagi tuh membunuh atau menyakiti orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, dia turut tuh membantu. Dan mereka berdua menjadi teman. Nah, mereka itu memberitakan tentang kepada semua orang tentang Tuhan Yesus, tentang juru selamat, tentang keselamatannya mereka. Nah, pada saat mereka lagi di Antioquia, di situ murid-murid pertamanya Tuhan setelah ditinggalin Tuhan nih, dari Tuhan Yesus naik ke surga, itu tuh tempat itu tuh. Jadi di kota itulah mereka disebut Kristen. Di kota Antioquia mereka pertama disebut Kristen. Orang-orang murid-murid Tuhan Yesus kumpul di situ. Ada banyak, tadi ada beberapa yang disebutkan di Kisah Para Rasul di ayat yang pertama. Ada Simeon, Lukius, ada Menahem, dan ada Saulus juga, yang namanya saat ini sudah disebut Paulus. Nah, lagi mereka berdoa nih sama Tuhan Yesus, tiba-tiba ada suara bahwa minta ngasih tugas ke Paulus dan Barnabas. Nah, dua orang ini Tuhan tunjuk untuk bekerja sama, untuk sama-sama memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka disuruh ke sebuah kota. Mereka berangkat nih ke Pulau Siprus yang nanti ketemu sampai ke Papos juga. Nah, gitu. Mereka jadi jalan nih dari Siprus ke Papos. Di situ tuh mereka udah sering mengelilingi pulau itu untuk khotbah di gereja-gereja. Mereka juga memberitakan firman Tuhan gitu. Nah, mereka nih sampai nih ke Papos. Di Paposnya ada sebuah peristiwa. Karena ternyata mereka punya gubernur yang bernama Sergius Paulus. Gubernur ini temenan dekat sama si tukang sihir. Kalau di seorang Yahudi yang namanya Bar Yesus, ya, seorang tukang sihir gitu, ada di ayat 6 ya. Nah, nama tukang sihirnya kalau di ayat 8 di bahasa Yunani disebut Elimas. Nah, si gubernur ini pengen banget nih, kan tadi si Barnabas sama si Paulus kan udah sering nih khotbah-khotbah ke gereja-gereja, ke rumah ibadah istilahnya kalau zaman dulu ya. Nah, si gubernur ini pengen dengar tentang firman Tuhan tuh yang mereka ceritakan, yang mereka beritakan tuh seperti apa sih. Si gubernur ini kan orang yang cerdas ya, dia tuh penasaran gitu. Kayak apa sih ceritanya tentang si firman Tuhan, si sosok Yesus ini apa sih gitu. Dia penasaran nih sebenarnya. Tapi si niat baiknya itu dia halang-halangi nih sama temennya dia, si seorang tukang sihir. Tapi ya pada akhirnya si gubernur tetap manggil si Barnabas ya sama si Paulus untuk datang nih ke tempat dia, diundang. Nah, tukang sihirnya nggak suka sama si Paulus sama si Barnabas karena dia ngerasa
wah bakalan ngomongin tentang kebenaran nih, nanti nggak percaya lagi sama ajaran-ajaran tentang tukang sihir tuh ngapain sih, sulap-sulap mungkin ya, ada ajaran-ajaran sesat lainnya, mungkin nyembahnya nabi-nabi palsu. Jadi ntar firman Tuhannya, wah jangan-jangan gara-gara dengar firman Tuhan jadi nggak percaya lagi nih, kayaknya punya ketakutan nih sama si Barnabas sama si Paulus gitu. Wah akhirnya dia membisikkan, mempengaruhi gitu. Kalau Yesus tuh bukan Tuhan gitu, dipengaruhi nih si gubernur bilang, Yesus tuh bukan Tuhan gitu, dibisik-bisikin. Tapi Roh Kudus tuh ngasih tahu ke Paulus bahwa ada niat nih dari si Elimas, yaitu si ahli tukang sihir itu, pengen membelokkan jalan Tuhan gitu. Akhirnya dengan penuh kuasa Roh Kudus, Paulus berkata ke si Elimas, gini katanya nih, ini ada di Kisah Para Rasul 13 Kisah Para Rasul 13 ayat 10 sampai 11. Gini nih katanya, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Tuhan dengan melalui Roh Kudus dan membuat Paulus bisa berkata-kata seperti itu. Perkataan yang penuh iman, di mana gak boleh ada seorang pun yang menghalangi jalan seseorang pengen mengenal Tuhan gitu. Biarpun ini temennya ya, teman baiknya nih, teman baiknya si gubernur, tapi karena niatnya jahat, dia juga ahli tukang sihir, yang gak peduli nih Tuhan. Pokoknya semua orang harus tahu kebenaran firman Tuhan, dan gak ada satupun yang boleh membelokkan jalan Tuhan. Dengan kuasa penuh Roh Kudus, berkatalah seperti itu. Dan dalam sekejap, kabut gelap menutupi penglihatan si Elimas. Jadi dia jadinya ngeraba-raba gitu kayak orang buta, dan bahkan sampai mencari seseorang untuk menuntun dia. Nah, karena akhirnya si gubernur kayak, wow, ada kuasa sebesar itu loh gitu loh. Dia dilihat itu jadi kayak sebuah kesaksian gitu. Nah, si gubernur lihat tuh malahan dia takjub sama ajaran Tuhan Yesus, dia takjub sama ajaran yang dibawa si Barnabas dan si Paulus. Malah dia jadi percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama kebesarannya, percaya sama kuasanya. Memang wah, nggak ada nih hal lebih berkuasa gitu, teman-teman, adik-adik semua. Nah, apa sih yang kita pelajarin dari kisahnya si Paulus sama si Barnabas hari ini, si petualangannya Barnabas dan Paulus di Pulau Papos? Kalau kita tuh harus percaya, oh enggak, Tuhan tuh pasti akan memberikan kita teman. Tuhan berjanji juga sebelumnya, temennya ada yang berupa fisik dan ada berupa roh. Roh Kudusnya siapa sih kalau temannya Paulus di sini? Roh Kudus yang sendiri jadi temannya Paulus, yang bisikin Paulus tentang tindakan kecurangan dari si Elimas tadi, bahwa dia lagi belok-belok ini Roh Kudus ngasih teman nih ke kita, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, Paulus punya teman juga, yaitu Barnabas, seorang yang baik, seorang yang penuh dengan Roh Kudus, untuk jadi teman dia bareng-bareng untuk memberitakan Injil. Jadinya Barnabasnya seneng kerjanya karena percaya bahwa dia nggak sendirian loh ngelewatin ini, karena kan kita memang punya tugas ya adik-adik, kita tuh dikasih tugas sama Tuhan, tugas untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Itu bukan cuma tugasnya si Paulus atau tugasnya 12 rasul sebelumnya, itu bukan, itu tugas kita semua. Tapi percayalah adik-adik, saat kita memang sudah menyerahkan diri nih sama Tuhan, Tuhan aku pengen jadi
pengen menyebarkan kebenaran dari firman-Mu, pengen menjadi saksi buat semua orang, menjadi garam dan terang untuk semua orang. Kita pasti dikasih, pertama kita akan dikasih Roh Kudus. Adik-adik tenang aja, kita akan ditemani sama Roh Kudus loh. Nah, terus kita juga pasti bakal temu teman-teman kayak Barnabas yang lainnya. Biarpun kitanya jahat mungkin dulunya, kayak Paulus yang baru bertobat, yang barunya jahat, tapi tenang, kita akan punya Barnabas di luar sana yang mau nemenin kita berjalan bersama untuk memberitakan firman Tuhan. Gitu adik-adik. Oke, demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita. Kita ada ayat hafalannya yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Kami adalah kawan sekerja Allah. Oke. Semoga kita ketemu teman-teman yang mau kerja bareng buat Tuhan ya adik-adik, mau jadi garam dan terang dimanapun kita berada, dan selalu mendukung kita untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik kayak Saulus yang bertemu dengan Barnabas. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, udah tahu dong ya tadi firman Tuhannya tentang apa? Tentang 2 orang teman yang bekerja untuk Tuhan. Semoga adik-adik, kakak-kakak semua, mungkin orang tua yang juga ikut menonton virtual kita ini bisa mau jadi pekerja-pekerja Kristus. Yang simpel-simpel aja dulu, turut aja sama orang tua dulu. Itu bukti kok kalau kita lagi berusaha jadi pekerjanya Tuhan. Oke adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan kita mau angkat pujian pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke adik-adik, kita mau bersatu dalam doa, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala firman Tuhan yang tadi kami dengar hari ini ya Bapa. Semoga setiap dari kami Tuhan mau menjadi pekerja-pekerja-Mu ya Bapa, mau bersama-sama untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, menjadi anak-anak terang-Mu ya Yesus. Tuhan berkati 1 minggu ke depan kami ya Bapa, berkati setiap ke acara-acara yang mungkin akan kami lalui ya, kegiatan belajar mengajar, kegiatan bermain, berkati kami ya Bapa. Berkati juga rumah kami ya Bapa, berkati orang tua kami yang mungkin juga bekerja, berkati pekerjaan ya Bapa, jauhi kami semua dari sakit penyakit ya Bapa. Engkau berkati juga ya Bapa lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Dan berkati juga Indonesia ya Bapak yang mungkin masih berjuang untuk virus corona yang masih ada di dunia ini ya Bapak. Semoga kami semua bisa mencari jalan keluar terbaik, dan semoga proses vaksinasi bisa berjalan dengan cepat ya Bapak, agar kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu di gereja ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapak, jika kami mendukakan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Yesus, kita doa Bapa kami. Kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa
mendapat 5. Terima kasih.